Dan pemirsa, kita akan bahas bagaimana kesiapan tim nasional Indonesia, para Garuda kita jelang laga FIFA Matchday 19 Juni mendatang bersama pemerhati sepak bola Effendi Syahputra. Selamat sore Bang Effendi. Selamat sore Fani, apa kabar? Baik, ini kejutan yang cukup menyenangkan ya setelah kemarin kita dapat medali emas dalam SEA Games 2023, kemudian rencana kita melawan timnas Argentina terlepas dari line up seperti apa yang akan Argentina datangkan begitu untuk melawan para Garuda. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan. Setuju Bang Effendi? Saya kira ini kejutan sekaligus obat karena kita gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20. Jadi ini sebuah kejutan juga ketika kita tidak jadi menyelenggarakan Piala Dunia. Rupanya Pak Erick Thohir juga sebagai Ketua Umum PSSI diam-diam menyusun rencana pertandingan yang cukup membuat geger tidak hanya di level Indonesia tapi juga di level Asia Tenggara, Thailand, Vietnam juga akan terkaget-kaget. Tim nasional terbaik dunia, juara dunia Argentina mau bertandang jauh-jauh dari Amerika Latin sana ke Indonesia untuk menghadapi tim yang peringkatnya juga jauh sekali di bawah mereka, peringkat 149 dunia, yaitu negara yang baru saja menjuarai SEA Games Indonesia. Ini sesuatu hal yang luar biasa tentunya, Fani. Iya, belum pernah ada negara di Asia Tenggara ya yang melakukan match day begitu bersama dengan Argentina. Dalam catatan saya sampai saat ini tim nasional Argentina senior mungkin ini baru pertama kali lawatannya ke. Jadi catatan tersendiri begitu ya, terutama ya kita harus bisa bilang ini kalau memang terjadi dan kita doakan 19 Juni ini akan terlaksana. Ini menjadi prestasi tersendiri ya, terlepas dari peringkat atau di atas kertas kita berada peringkat kita berada jauh di bawah Argentina. Betul, betul. Ini artinya ini sebuah event yang luar biasa ya, bisa mengundang klub negara yang sedang menjadi juara dunia itu tidak gampang dan tidak mudah dilakukan. Apalagi belakangan ini muncul isu soal keamanan di negara kita yang menjadi salah satu penyebab juga yang ditengarai menjadi salah satu sebab juga Piala Dunia U20 itu dibatalkan. Ini sekaligus pembuktian kepada publik dunia bahwa Indonesia cukup aman untuk menyelenggarakan event-event besar, cukup aman untuk mengundang juara dunia sekalipun. Dan ini saya berharap bisa menghapus stigma negatif tentang sepak bola kita, dan ini sebuah berkah tentunya buat Indonesia bisa menghadapi pemain-pemain yang nilainya nilainya triliunan rupiah ya, pemain yang luar biasa yang nanti datang, tidak hanya Messi, banyak ada Rodrigo De Paul, ada Dybala, ada beberapa pemain penting Argentina yang kemarin menjuarai dunia dan harganya juga luar biasa. Mereka ini talenta-talenta terbaik sekarang di dunia. Dan kita berkesempatan untuk menantang mereka langsung dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan mungkin sekitar 80 ribuan pasang mata yang nanti akan langsung melihat mereka di GBK Senayan. Termasuk Bang Effendi Syahputra ya, betapa menyenangkannya begitu melihat seragam merah melawan seragam putih garis biru di lapangan GBK. Ini GBK ya, akan menyenangkan sekali. Nah, kita bicara mengenai line up Bang Effendi. Kita tahu Argentina punya the greatest of all time. Abang, kita panggil Abang. Lionel Messi maksudnya yang akan datang. Bagaimana timnas Indonesia ini harus mempersiapkan diri? Lini mana yang harus diperkuat? Saya pikir Indonesia tidak perlu dalam tekanan ya, bermain saja seperti sewajarnya, tentu menghadapi juara dunia yang skill dan levelnya jauh di atas Indonesia. Beban itu jangan terlalu di pundak kita, tapi bagaimana juga pelatih Sintayong mampu memberikan tekanan-tekanan dan tidak perlu bertahan selalu, mencoba mencari celah. Dan saya pikir ini juga pembuktian ya, beberapa pemain yang baru dinaturalisasi bisa diturunkan di sini. Selain itu ini juga memberikan pengalaman buat pemain-pemain lokal kita untuk merasakan bagaimana menghadapi tekanan 90 menit dari tim juara dunia. Jangan terlalu bertahan juga, jadi bermain lepas saja, santai, dan saya yakin juga Argentina juga tidak akan terlalu menekan 100%. Mungkin kalau dalam kapasitas permainan mereka hanya akan bermain dengan 70-80% karena memang di waktu Juni ini kompetisi juga baru selesai.
seharusnya beberapa pemain Argentina yang berkompetisi di Eropa memanfaatkan waktu ini untuk liburan biasanya. Nah, ini juga belum terkonfirmasi apakah Lionel Messi sebagai bintang utama mereka dan beberapa bintang-bintang dunia lainnya apakah akan ikut dalam tim yang pekan depan baru akan diumumkan skuad Argentina yang akan dibawa lawatan tur ke Beijing dan Jakarta ini. Kita berharap Argentina full tim dan Indonesia juga ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan pengalaman luar biasa buat Rizky Ridho, buat Witan dan kawan-kawan menghadapi pemain-pemain yang baru saja mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi ini reunian dua sepak bola nasional, yang satu baru dapat Piala Dunia setelah 32 tahun, yang satu baru dapat medali emas setelah 32 tahun. Menarik tentu. Sama-sama 3 dekade begitu ya, tim 3 dekade. Berarti secara tidak langsung timnas ini akan bergantung pada penampilan atau para pemain hasil naturalisasi begitu Bang Effendi? Ya, saya lihat kan yang hampir pasti turun itu ada Jordi Amat ya. Jordi Amat sekarang main di JDT. Kemudian ada Elkan Bagot yang sekarang beredar di Liga Inggris, main di Ipswich Town. Nanti mungkin bisa saja dicoba nanti Ivan Jenner dan beberapa pemain yang baru saja di naturalisasi beberapa yang tadi diumumkan juga. Kemudian ada juga Klok ya, Klok juga ada, kemudian Lili Pali. Ini bisa dipadui karena mereka secara tidak langsung juga pernah merasakan aura sepak bola Eropa, jadi secara mental ya nggak gentar-gentar amat lah menghadapi juara dunia ya. Mereka juga punya pengalaman menghadapi pemain-pemain Argentina di Eropa. Jadi saya harap pengalaman itu juga bisa menular ke pemain-pemain lokal kita dan harusnya sih pertandingan dibawa enjoy dan kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi lumbung gol. Tapi paling tidak ciri permainan keras, ngotot anak-anak itu ini saatnya dibuktikan dan mudah-mudahan kita bisa mengimbangi. Kita tidak bisa bicara hasil, tapi paling tidak Argentina dalam tanda kutip terkejut melihat penampilan timnas kita. Ternyata memang ekspektasinya mungkin bisa banjir gol, ternyata ada perlawanan. Dan itu ini juga mempertaruhkan martabat bangsa juga. Jangan sampai kita disikat jadi bulan-bulanan pemain-pemain ini. Tentu perlawanan, semangat anak-anak juga. Saya pikir motivasi yang paling penting. Kapan lagi bisa sliding tackle Lionel Messi mungkin kan? Yang dicita-citakan pemain. Nah itu juga harus bisa dilakukan dalam bentuk yang sportif, tidak kemudian main brutal, tidak kemudian main kasar, semua harus atau malah main takut-takut gitu ya. Ya, kita tidak perlu rendah diri. Ya, anggap aja kita tim juara yang baru juara, walaupun juara level juara SEA Games ya, kita juga harus punya mental juara juga sehingga tidak tertekan sekali menghadapi mereka yang walaupun kita tahu 11 pemain yang akan turun di lapangan ini pasti mengidolai 11 pemain yang mereka lawan ini. Betul, betul. Ya makanya jadi harus menampilkan sebuah mindset yang bukan di satu sisi takut-takut begitu ya, jadi rendah diri, tapi juga tidak terpancing emosi seperti itu terlalu bersemangat. Yang penting enjoy begitu, karena kan marwahnya permainan sepak bola kan harusnya membuat enjoy begitu. Tidak hanya penonton tapi juga para pemainnya. Nah, tapi Bang Effendi, saya masih relevan kan nih untuk nanya prediksi nih kalau misalnya timnas Indonesia ketemu timnas Argentina berapa-berapa? Saya belum bisa memprediksi karena belum tahu skuadnya. Ini ilmu lesnya kali ya. Anggap belum saja timnas full line up gitu, full team. Nah, kalau seandainya full line up ya mudah-mudahan nggak lebih 4 atau 5 gol lah bersarang ke Indonesia, dan berharap Indonesia bisa juga bikin gol lah, walaupun 1 atau 2 gol ya, bikin puas seluruh masyarakat Indonesia. Kapan lagi bisa ngebobol gol gawang tim juara dunia seperti Argentina. Ini kesempatannya nih. Jadi kalau ada yang bilang pertahankan rekor tidak terkalahkan dari Argentina karena memang belum pernah ketemu dengan Argentina, ini saatnya kita bisa membuktikan. Ya sih, sebenarnya juga buat awak media yang akan nanti kita tampilkan di headline adalah bagaimana kita bisa berhasil menjebol gawang, misal gawang Argentina begitu, instead hasil dari hasil pertandingan ya Bang Effendi. Nah, Bang Effendi,
Kalau misalnya kita bicara lagi mengenai pencapaian atau mungkin katakanlah stigma atau citra sepak bola nasional begitu dengan adanya pertandingan atau FIFA Matchday ini, terutama untuk PSSI, apakah dari perspektif Anda ini merupakan pertaruhan tersendiri untuk PSSI? Saya pikir bukan hanya pertaruhan, tapi ini sebuah bukti bahwa memang pengurusan PSSI sekarang serius membenahi sepak bola. Dan ini sudah dibuktikan baru 3 bulan mereka sudah mempersembahkan juara SEA Games. Dan kemarin juga menyusun FIFA Matchday sangat serius sekali. Jadi sebelum lawan Argentina ini nanti kita akan lawan Palestina yang rankingnya itu di atas kita. Kemudian kemarin juga Pak Erick Thohir ke Jepang kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang untuk sepak bola wanita dan wasit. Ini adalah bukti-bukti nyata bahwa PSSI sekarang berbenah. Proses naturalisasi pemain pun saya dengar dari Pak Erick Thohir dia ingin melakukan proses naturalisasi itu terhadap pemain yang grade A. Jadi tidak sembarang naturalisasi. Ini juga suatu hal yang cukup membanggakan di pengurusan sekarang. Dan saya pikir agenda ke depan ini adalah setiap FIFA Matchday itu Indonesia ketemu dengan tim yang peringkatnya ada di 100 besar atau paling tidak peringkatnya ada di atas peringkat Indonesia, sehingga kalau seri ataupun menang tentu poin ranking Indonesia bisa naik pelan-pelan untuk menerobos ke 100 besar dunia. Saya pikir ini yang menjadi target utama PSSI sekarang, dan so far PSSI sudah on the track banget. Ini harus dijaga momentum juara SEA Games, tapi ingat ini kan masih kelompok umur ya. SEA Games ini masih kelompok umur, masih U22. Kita masih punya PR besar di timnas senior. Yang merupakan acuan dari keberhasilan sepak bola nasional itu adalah prestasi timnas senior. Disinilah pertaruhannya itu di tangan Coach Sintayong, bagaimana dia bisa meramu timnas senior untuk beberapa tahun ke depan. Paling tidak dibuktikan dalam setiap pertandingan FIFA Matchday ini bisa bermain baik, bisa mendapat hasil baik, sehingga pelan-pelan peringkat Indonesia bisa naik. Dan saya pikir nanti juga harus berbicara ya di prestasi di level Piala Asia nanti yang akan digelar awal tahun depan. Kita sama-sama bilang. Ada kemajuan. Baik, Bang Effendi, kita sama-sama bilang mungkin kepada Coach Shin Tae-yong, Gokchong Hajima, Shin Tae-yong Si, kita bisa akan melakukan pertandingan bersama dengan Argentina dengan enjoy, kemudian juga mental juaranya akan terbangun begitu ya dengan banyak-banyak bertemu timnas yang lebih kuat daripada timnas Indonesia. Terima kasih sebelumnya Bang Effendi atas insight-nya sore hari ini dalam MNC News Now. Kita ketemu lagi mungkin 19 Juni kita akan live lagi ya untuk membahas terkait dengan FIFA Matchday ini ya, Argentina versus Indonesia. Salam olahraga, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, selamat sore.